Definisi gagal tumbuh. Gagal tumbuh dapat disebabkan oleh berbagai faktor, non-organik maupun organik. Gagal tumbuh karena faktor non-organik umumnya terjadi akibat faktor lingkungan dan psikososial, dan sering dihubungkan dengan interaksi yang buruk antara ibu dan bayi, baik selama dalam kandungan maupun setelah lahir. Keadaan ini menyebabkan asupan makanan yang tidak adekuat. Gagal tumbuh akibat faktor organik umumnya disebabkan oleh masalah medis seperti gagal tumbuh organik, timbul akibat penyebab fisik seperti defek jantung kongenital, lalu lesi neurologis, mikroseta, gagal ginjal kronis, reflux gastroesofageal, sindrom malabsorpsi, detox endokrin, cystic fibrosis atau AIDS. Masalah non-organik mencakup faktor psikososial dan nutrisi. Berbagai sosial yang melatar belakangi antara lain berasal dari keluarga miskin, kehamilan yang tidak direncanakan, contohnya PLKB, kehamilan di luar nikah. Jaruk dirigen saudara kandung kurang dari 18 bulan. Berasal dari ibu yang terlalu muda, lahir tanpa ayah, si ibu tunggal, atau ibu mengalami depresi komplikasi saat kehamilan, namun ini sangat jarang. Tidak adanya ikatan kasih sayang yang kuat antara ibu dan anak. Anak diberi makan susu formula yang tidak disiapkan dengan baik, baik dari kebersihan botol, jumlah susu, frekuensi pemberian tidak diperhatikan. Anak mengalami kekerasan dalam rumah, kandungan nutrisi yang diberikan kurang. Perilaku anak yang suka memilih makanan, faktor organik berkaitan dengan kesulitan makan, anoreksia, menolak makan, kaitannya dengan penyakit sistemik, kelainan neurologis, penyakit jantung bawaan, kelainan endokrin, displasia, bronkopulmoner, dan demam. Gagal tumbuh berkaitan dengan faktor-faktor organik dan anorganik. Saat ini kita akan menjelaskan yang berkaitan dengan sistem endokrin. Kenapa? Karena dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, khususnya berkaitan dengan tulang. Yang pertama yaitu hipotiroid. Penyebab awalnya itu kekurangan hormon tiroid. Mekanismenya mengakibatkan kurang hormon tiroid T3 dan T4. Dampak metabolik menyebabkan metabolisme tubuh dan resistensi protein lemah. Hormon tiroid sangat penting untuk metabolisme dan produksi protein yang diperlukan untuk pertumbuhan. Efek akhirnya adalah maturasi tulang terhambat, pertumbuhan dan pematangan tulang menjadi tidak optimal. Yang kedua adalah defisiensi hormon pertumbuhan atau growth hormone deficiency. Penyebab awalnya adalah kekurangan hormon pertumbuhan. Dampaknya menyebabkan retardasi pertumbuhan tulang, perlambatan pertumbuhan tulang. Hormon pertumbuhan adalah stimulator utama pertumbuhan tulang. Efek akhirnya menghasilkan maturasi tulang terhambat, pematangan tulang menjadi terganggu. Yang ketiga, glukokortikoid berlebihan. Kondisi seperti sindrom Cushing atau penggunaan steroid jangka panjang. Penyebab awal, peningkatan kadar glukokortikoid, misalnya kortisol. Mekanismenya yaitu glukokortikoid dapat mempengaruhi produksi hormon endogen dan estrogen. Namun, yang lebih langsung terlihat adalah efeknya pada tulang. Dampak langsungnya menyebabkan menghambat proliferasi tulang atau menghambat perkembangbiakan sel-sel tulang. Efek lanjutnya yaitu menyebabkan pertumbuhan tulang terhambat. Hipokortiokisme, kekurangan kortisol atau penyakit Addison. Penyebab awal hipokortiokisme, kekurangan hormon kortisol dan aldosteron. Mekanismenya menyebabkan produksi kortisol dan aldosteron yang rendah. Dampak metaboliknya mengakibatkan gangguan metabolisme keseimbangan. Kortisol dan aldosteron berperan vital dalam menjaga keseimbangan elektrolit, cairan, dan gula darah yang semuanya penting untuk fungsi tubuh normal dan pertumbuhan. Efek akhirnya mengakibatkan menghambat tumbuh kembang secara umum karena fungsi metabolisme dasar terganggu. Selanjutnya adalah bagaimana sistem muskuloskeletal dapat menyebabkan gagal tumbuh pada anak. Pertama-tama terjadi mutasi FGFR3 atau disebut dengan fibroblast growth factor receptor 3. Karena FGFR3 ini menjadi terlalu aktif sehingga menyebabkan inhibisi atau penghambatan pada pertumbuhan kondrosit, sehingga akan terjadi gangguan osifikasi pada endokondrial dan menyebabkan adanya gangguan pertumbuhan pada tulang panjang yang dapat dilihat pada pemeriksaan diagnostik yaitu CT atau MRI. Karena adanya gangguan pada pertumbuhan tulang panjang, maka akan terjadi tinggi badan yang terganggu atau disebut dengan dwarfisme. Karena adanya tinggi badan yang terganggu akan menyebabkan tanda yaitu gagal tumbuh yang dapat diukur dengan antropometri. Dari gagal tumbuh ini akan muncul masalah keperawatan yaitu gangguan pertumbuhan.
Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sistem imun dapat menyebabkan gagal tumbuh pada anak. Proses ini berawal dari faktor organik yang berdampak pada sistem imun. Ketika sistem imun melemah, tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai ancaman seperti infeksi peradangan dan gangguan regulasi sel. Selanjutnya, faktor genetik, mikroorganisme, dan lingkungan juga berperan penting dalam memperburuk kondisi ini. Kondisi dari ketiga faktor tersebut dapat memicu ketidakseimbangan sistem imun dan mempercepat kerusakan jaringan tubuh. Misalnya, infeksi dari mikroorganisme seperti virus influenza yang memicu infeksi saluran pernapasan yang dapat mengganggu fungsi organ, yang kemudian menurunkan daya tahan tubuh dan menghambat penyerapan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kemudian ketidakseimbangan tersebut kemudian menyebabkan gangguan imunoregulasi, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara respon pertahanan dan toleransi. Dalam keadaan seperti ini, sistem imun bisa menjadi terlalu aktif hingga menyerang jaringan tubuh sendiri atau justru terlalu lemah dan tidak mampu melawan infeksi dengan baik. Akibat dari gangguan tersebut adalah munculnya infeksi berulang seperti anak yang sering mengalami batuk pilek, kemudian diare atau infeksi kulit. Infeksi yang terus-menerus ini menguras energi tubuh kemudian mengganggu proses metabolisme serta menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap dan memanfaatkan nutrisi. Kekurangan energi dan zat gizi inilah yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan anak baik dari segi berat badan, tinggi badan, maupun perkembangan kognitifnya. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama tanpa penanganan yang tepat, maka berujung pada gagal tumbuh, yaitu keadaan di mana anak tidak mencapai potensi pertumbuhan yang seharusnya sesuai dengan usianya. Penyakit gagal tumbuh non-organik terbagi menjadi dua faktor utama, yaitu faktor lingkungan dan faktor psikologis atau sosial. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama karena ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap status gizi anak. Ketika terjadi kemiskinan, akses terhadap bahan pangan bergizi menjadi terbatas. Hal ini dapat menyebabkan defisiensi zat gizi, sehingga asupan zat gizi anak menjadi kurang dan akhirnya dapat menimbulkan defisit cairan atau kekurangan energi dan gizi. Yang kedua, karena lingkungan fisik. Lingkungan fisik juga memiliki peranan yang penting. Sanitasi yang buruk dan ketersediaan air bersih yang terbatas dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti diare atau ISPA yang berulang. Infeksi yang terjadi secara terus-menerus akan menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi lebih lanjut. Dan untuk faktor yang kedua yaitu faktor psikologis atau sosial. Selain faktor lingkungan tadi, aspek psikologis dan sosial juga berpengaruh besar terhadap status gizi anak. Hubungan orang tua dan anak yang tidak efektif, misal karena kurangnya ikatan emosional, depresi pada ibu, atau penelantaran, dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan kekurangan energi dan zat gizi makro maupun mikro, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan fisik anak tidak sesuai dengan usianya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang yang dalam keperawatan dikategorikan sebagai gangguan tumbuh kembang. Gagal tumbuh yang disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal pada anak akan menyebabkan nafsu makan anak tersebut menurun. Mungkin dikarenakan faktor lingkungan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga faktor pertumbuhan anak tersebut tidak memadai pada lingkungan tersebut, dan juga faktor internalnya seperti ada gangguan endokrin. Nah, ketika hal itu terjadi, maka akan terjadi pula kekurangan energi dan juga zat mikro dan makronutrients. Kita dapat melihat atau kita dapat melakukan pemeriksaan cek darah lengkap atau CBC, kita lihat leukositnya, HB-nya, dan juga elektrolitnya. Kita juga dapat melihat bahwa manifestasi pada kekurangan energi dan juga zat mikro dan makronutrients akan menyebabkan berat badan anak tidak sesuai dengan usianya, lalu terjadi lemas, terjadi apatis, dan juga mulut kering, dan juga kwashiorkor. Nah, ketika kekurangan energi tersebut terjadi, maka terjadi juga gangguan metabolisme pada anak, dan juga terjadi gangguan pada fungsi hormon pertumbuhan anak. Kita dapat melihatnya atau kita melakukan pemeriksaan IGF-1. Lalu selanjutnya akan terjadi keterlambatan tumbuh kembang si anak, yang dapat kita lihat atau kita cek dari pemeriksaan antropometri dan juga bone age X-ray. Dan juga pada anak yang memiliki keterlambatan gangguan tumbuh kembang akan terjadi stunting dan juga wasting. Lalu kita bisa mengambil masalah keperawatan, yaitu gangguan tumbuh kembang. Dari kekurangan energi dan juga zat mikro dan makronutrients, kita dapat mengambil masalah keperawatan, yaitu resiko defisit nutrisi. Hal tersebut dikarenakan turunnya berat badan anak 10% dari berat badan awal si anak atau berat badan yang sesuai dengan usia anak tersebut. Lalu
Kita juga dapat melihat ketika kekurangan energi dan juga zat mikro dan makronutrients akan menyebabkan malnutrisi pada anak, yang akan menyebabkan juga daya tahan tubuh anak itu akan menurun, atau imunodefisiensi yang akan menyebabkan resiko infeksi pada anak. Ketika daya tahan tubuh anak tersebut menurun dan akan menyebabkan juga kelemahan pada otot. Kita bisa melihat manifestasi seperti dia mudah lelah dan juga heart rate-nya meningkat. Ketika kelemahan pada otot sering terjadi, maka akan terjadi pula masalah keperawatan, yaitu intoleransi aktivitas pada anak. Dan selanjutnya ada perawatan perkembangan. Penetapan diagnosis keperawatan gangguan tumbuh kembang dengan intervensi keperawatan perkembangan pada anak dengan gagal tumbuh sangatlah penting, karena keterbatasan asupan nutrisi dan gangguan pertumbuhan fisik dapat berdampak langsung pada keterlambatan perkembangan motorik, kognitif, bahasa maupun sosial. Kurangnya stimulasi lingkungan dan responsivitas orang tua juga turut memperparah keterlambatan tumbuh kembang, sehingga diperlukan intervensi keperawatan perkembangan untuk meminimalkan dampak jangka panjang. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan status perkembangan membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu keterampilan atau perilaku sesuai dengan usia. Yang kedua, kemampuan melakukan perawatan diri. Selanjutnya, tindakan yang dapat kita lakukan yaitu pertama observasi, identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, observasi rangsangan lingkungan dan stres, penilaian dan monitor tumbuh kembang, dan selanjutnya ada terapeutik, meliputi pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal, sediakan aktivitas yang memotivasi anak untuk berinteraksi dengan anak lainnya, dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif atau umpan balik atau usahanya, dan mempertahankan kenyamanan anak, fasilitasi anak melatih keterampilan pemenuhan kebutuhan, misalnya makan, sikat gigi, cuci tangan, dan memakai baju, serta dukung partisipasi anak di sekolah serta ekstrakurikuler dan aktivitas komunitasnya. Adapun edukasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, jelaskan kepada orang tua atau pengasuh tentang milestone perkembangan anak dan perilaku anak. Anjurkan orang tua untuk berinteraksi dengan anak, serta kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu rujuk untuk konseling jika diperlukan. Manajemen nutrisi. Penetapan diagnosis keperawatan defisit nutrisi dengan intervensi manajemen nutrisi pada anak dengan gangguan tumbuh sangatlah penting, karena kondisi ini berkaitan erat dengan asupan energi dan protein yang tidak adekuat dalam jangka yang panjang, sehingga dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan anak. Infeksi berulang, gangguan pencernaan, serta kurangnya stimulasi dan pengetahuan gizi dari orang tua juga dapat memperparah kondisi gagal tumbuh. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 5 kali 24 jam, maka diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama berat badan membaik, dan yang kedua indeks massa tubuh atau IMT membaik. Adapun tindakan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama observasi. Yang pertama, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, dan monitor berat badan dan tinggi badan, serta monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ada terapeutik. Lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Fasilitasi menentukan pedoman diet, misalnya piramida makanan, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, serta berikan suplemen makanan jika perlu. Edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu, dan ajarkan diet yang diprogramkan. Serta kolaborasi, yaitu yang pertama, kolaborasi medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri jika perlu. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Penetapan diagnosis keperawatan risiko infeksi dengan intervensi manajemen imunisasi atau vaksinasi pada anak dengan gagal tumbuh penting, karena gizi buruk melemahkan sistem imun sehingga meningkatkan risiko infeksi yang menghambat pertumbuhan. Imunisasi mencegah penyakit yang memperburuk malnutrisi, dan edukasi serta pemantauan jadwal vaksin membantu menjaga daya tahan tubuh dan mendukung tumbuh kembang yang optimal. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil, demam menurun, kadar sel darah putih membaik, dan nyeri menurun. Dan tindakan yang dapat dilakukan yaitu identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi, identifikasi kontraindikasi pemberian imunisasi, identifikasi status imunisasi setiap kunjungan ke pelayanan kesehatan, dokumentasikan informasi vaksinasi, jadwalkan imunisasi pada interval waktu yang tepat, jelaskan tujuan, manfaat, reaksi yang terjadi, jadwal, dan efek samping. Informasikan juga imunisasi yang diwajibkan pemerintah dan vaksinasi untuk kejadian khusus, misalnya rabies dan tetanus. Informasikan juga penyedia layanan Pekan Imunisasi Nasional yang menyediakan vaksin gratis. Lalu yang terakhir, dapat kolaborasi dengan dokter anak dan petugas imunisasi untuk memastikan jadwal vaksinasi sesuai dengan pedoman nasional. Diagnosis keperawatan intoleransi aktivitas dengan intervensi manajemen energi diperlukan karena anak dengan gagal tumbuh sering
mengalami kelelahan akibat cadangan energi tubuh yang rendah. Kelelahan fisik dan emosional dapat menghambat aktivitas bermain dan eksplorasi yang merupakan komponen penting dalam perkembangan motorik, kognitif, dan sosial anak. Perawat berperan untuk membantu anak mempertahankan energi melalui pengaturan aktivitas, lingkungan yang nyaman, dan kolaborasi dalam peningkatan status gizi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil, dyspnoe saat melakukan aktivitas menurun, frekuensi nadi menurun, keluhan lelah menurun. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Sediakan juga lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, misalnya dari pencahayaan, suara, dan kunjungan. Lalu lakukan latihan rentang gerak pasif ataupun aktif. Kemudian berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Fasilitasi juga duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Kemudian anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Ajarkan juga strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Dan terakhir, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Berikut intervensinya. Sekian dan terima kasih.